Kami segera lanjutkan, saudara, diskusi kita mengenai aturan sanksi bagi penolak vaksinasi walaupun sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi. Ini tidak akan serta-merta diterapkan, betul-betul akan dilihat. Masih ada Doni Garhal Adian dari KSP, Dr. Iqbal Mohtar bergabung dari Doha, Qatar, pakar kesehatan masyarakat, dan juga ada Dr. Mahesa Pranadipa, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Iqbal, situasi apapun lah mengenai vaksinasi, Anda boleh bandingkan juga dengan Qatar mungkin, apakah mereka juga menerapkan sanksi, dan Indonesia yang sekarang sudah menerapkan sanksi, apakah ini akan mendorong efektif dan efisiennya upaya untuk vaksinasi agar lebih cepat, Dr. Iqbal? Ya, sejauh yang saya ketahui ya, jadi negara-negara lain yang ada saat ini mungkin belum banyak yang membuat aturan untuk membuat vaksin ini sebagai sebuah mandatori ya. Ya. Seperti di Qatar sendiri itu vaksin ini belum sesuatu yang mandatori, demikian pula di Dubai, dan kita tahu juga negara-negara lain, negara Eropa dan Amerika itu tidak membuat ini sebagai sesuatu yang mandatori, paling tidak untuk saat ini. Ya. Tetapi ada kemungkinan bahwa ini nanti akan menjadi requirement untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu. Jadi mungkin saat ini memang tidak, tetapi mungkin ke depan akan ada semacam persyaratan bagi orang yang ingin melakukan penerbangan atau orang yang ingin masuk orang yang ingin melakukan acara atau orang yang ingin menginap di hotel dan sebagainya. Dan ini sebenarnya telah disebutkan oleh berbagai institusi yang ada. Disebutkan bahwa nanti status vaksinasi ini itu ada kemungkinan itu akan menjadi semacam sertifikat untuk traveling. Jadi katakanlah misalnya semacam meningitis vaccination untuk orang yang haji dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan nanti bahwa disitulah mandatorinya begitu ya? Disitulah mandatorinya. Itulah yang saya sebutkan tadi, ini merupakan salah satu option dari pembatasan pergerakan. Jadi vaksinasi-vaksinasi terdahulu itu ada 3 memang sanksinya. Financial, educational, dan pembatasan pergerakan. Bahkan kita tahu sekarang kalau misalnya di negara-negara lain itu untuk vaksinasi konvensional ya, saya tidak berbicara mengenai vaksinasi saat ini bahkan dikaitkan dengan sekolah. Jadi ada istilahnya kalau di Australia itu no jab, no pay, atau no jab, no play. Jadi anak-anak yang tidak melengkapi vaksinasinya itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar ke sebuah sekolah. Jadi memang sanksi-sanksi seperti ini sudah ada sejak sebelumnya. Namun untuk vaksinasi COVID sampai saat ini yang saya ketahui itu belum banyak negara yang melakukan atau mengimpos aturan seperti ini. Tetapi ke depannya ada kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Oke, Dr. Mahesa, di media sosial agak sedikit berkembang. Saya nggak bilang banyak sih, tetapi kemudian orang jadi berpikir, oh ya udah kalau memang saya boleh memilih karena saya takut divaksinasi, akhirnya dia memilih untuk kena sanksi gitu. Jadi kayak ada pilihan. Jadi seperti dibolehkan dia untuk tidak vaksinasi, padahal vaksinasi ini diharapkan muncul dari kesadaran sedemikian rupa, kesadaran ke seluruh masyarakat untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau komunitas 70% begitu. Nah, hal semacam ini dikhawatirkan juga tidak menurut Anda ini bisa terjadi ke depan atau justru sebaliknya, Dr. Mahesa? Ya, jadi ini catatan penting ya Mas Bayu ya, bahwa memang strategi komunikasi pemerintah memang harus lebih ditingkatkan dan harus melibatkan semua komponen bangsa hari ini untuk memahamkan publik bahwa vaksinasi ini penting sebagai salah satu salah satu upaya kita untuk bisa secepat mungkin keluar dari pandemi ini. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami publik juga, Mas Bayu, bahwa di luar 14 2021 ini, publik juga harus berhati-hati terhadap perilaku penolakan yang sifatnya menghasut. Menghasut orang lain untuk nolak vaksin, apalagi hasutannya itu kemudian berisi informasi-informasi hoax. Maka bisa dikenakan sanksi hukum yang lain, Mas Bayu, tidak hanya perpres. Nah, ini harus dipahami publik juga. Jadi jangan jatuh kepada perilaku penolakan yang kemudian diumbar kepada publik. Kalau isinya hoax itu bisa rumit lagi permasalahannya, gitu ya. Dimengerti. Ini sekaligus edukasi bagi setiap orang yang mendengarkan diskusi kita. Satu hal, misalnya Anda tidak ingin divaksinasi, kemudian jangan mengajak orang lain. Hal-hal semacam itu bisa membuat kita
terkena dengan undang-undangan yang itu, lain. Maaf Mas Bayu, itu masuk dalam kategori sengaja menghalang-halangi Mas Bayu. Karena menghasut orang lain ya. Terima kasih untuk edukasi yang diselipkan pagi hari ini dari Dr. Maesa. Nah, Mas Doni, apakah sebenarnya hal semacam ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah? Saya menyebutnya provokasi atau hasutan di media sosial, sehingga kemudian Perpres ini perlu dikeluarkan sekarang, begitu. Walaupun tentu kita berharap komunikasi, sosialisasi, pelan tapi pasti mengenai vaksinasi ini terus akan dilakukan oleh pemerintah. Saya meyakini ini akan terus dilakukan, begitu. Mas Doni, sejauh mana kemudian Anda meyakini atau pemerintah meyakini dengan adanya diumumkannya sanksi melalui Perpres nomor 14 2021 ini akan menuju ke vaksinasi yang berhasil? Baik, jadi sejauh ini ya kami monitor animo masyarakat cukup baik ya terhadap program vaksinasi. Itu suatu hal yang patut diapresiasi. Tapi kita juga harus mengantisipasi yang disebut Asma Esa tadi ya, bagaimana ada kemungkinan penolakan ya dengan penghasutan dan sebagainya. Jadi memang Perpresnya dikeluarkan ya untuk mengantisipasi hal tersebut begitu. Maka ada sanksi, meskipun sekali lagi yang dikedepankan pertama adalah edukasi ya, persuasi ya, supaya masyarakat sadar bahwa masing-masing anggota masyarakat itu tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri dan juga kesehatan orang lain begitu, bukan cuma kesehatan dirinya sendiri. Kalau dirinya menolak divaksin maka dia bisa membahayakan kesehatan orang lain itu bisa saja keluarga dekatnya sendiri begitu. Betul. Jadi ini saya kira dalam kesempatan ini saya juga pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak ya menolak program vaksinasi ini, karena ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk dirinya sendiri, keluarga dekatnya dan juga masyarakat. Ya, oke. Dr. Iqbal, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kemudian? Oke lah, Perpres sudah dikeluarkan begitu, semua orang mengetahui bahwa akan ada sanksi jika ada penolakan terhadap vaksinasi, walaupun kita sudah terdaftar tapi menolak, bisa ada sanksi-sanksi, mulai dari administratif hingga kemungkinan pidana. Tetapi ini berjenjang, tidak langsung pidana. Apa yang kemudian pemerintah tetap harus kedepankan sehingga tanpa melihat Perpres yang ada sanksi-sanksi ini, itu sebenarnya vaksinasi bisa tetap dilakukan, bisa tetap berhasil, Dr. Iqbal? Sebenarnya ini adalah hal yang paling diharapkan, bahwa sebenarnya aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah ini, meskipun ini sebenarnya bagus ya, tapi itu kita harus tempatkan sebagai last resort. Jadi jangan ini kita kedepankan. Jadi jangan kita promote ini atau kita advertise secara teratur bahwa ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Jadi ini kan sifatnya semacam ancaman ya. Jadi kita aturan ini itu kita put behind, kita taruh ke belakang dulu. Bagaimanapun pemerintah kan memiliki jajaran yang cukup banyak ya, dan mereka memiliki struktur yang sangat kompleks. Jadi mereka harus melakukan informasi, edukasi kepada masyarakat lewat berbagai media dengan berbagai cara. Jadi jangan lantas ini yang dikedepankan. Ini bisa dilakukan lewat media sosial, lewat mainstream yang ada, lewat surat kabar, lewat sarana-sarana ibadah, pertemuan-pertemuan yang sifatnya daring dan sebagainya. Ini yang perlu dilakukan. Jadi saya mohon kepada pemerintah agar sanksi atau aturan yang ada ini jangan kita kedepankan. Kita simpan sebagai last resort aja. Lebih persuasif yang terus dikedepankan kepada masyarakat. Begitu ya, Dr. Iqbal ya? Betul. Betul, Mas Bayu. Usulan Anda, Dr. Maesa, berkaitan dengan program vaksinasi ini apa? Kalau dari Anda? Ya, Mas Bayu. Jadi yang terpenting adalah kita terus-menerus meyakinkan publik bahwa yang diinginkan oleh negara ini adalah kita semuanya selamat. Itu yang pertama. Bahwa semua kebijakan yang kita keluarkan itu tujuannya untuk menyelamatkan semua orang. Hari ini angka penularan masih tinggi. Karena itu tadi, kedisiplinan publik masih rendah, pengawasan di pintu masuk keluar juga masih rendah, mobilisasi masyarakat juga masih rendah. Artinya semua orang kalau disadarkan bahwa perilakunya harus benar-benar terjaga hingga angka itu tidak bertambah, maka mungkin isu vaksin tidak menjadi begitu hot hari ini kita bicarakan gitu ya.
Oke, nah hal semacam ini yang harus dikedepankan terus oleh pemerintah. Mas Doni, bisa ya dua usulan ini dari Dr. Maisa, hal-hal yang berkaitan dengan, kan vaksinasi hanya salah satu cara kita untuk menekan penyebaran COVID-19. Yang lain juga harus tetap berjalan. Tadi dari Dr. Iqbal, sanksi ya ada, tapi jangan dikedepankan. Persuasif yang dikedepankan. Bisa Mas Doni ya? Ya, saya kira semua masukan dari semua pokok kepentingan, ya, Dr. Iqbal, Mas Mahesa pasti akan didengar dan dipertimbangkan ya oleh pemerintah. Karena memang tujuan pemerintahnya agar program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, segera tuntas, dan herd immunity terbentuk. Ya, kita bisa keluar dari pandemi ini selekas mungkin begitu. Ya, jadi kita juga butuh bantuan seluruh pemangku kepentingan, stakeholders, komponen masyarakat, ya segala lapisan untuk bantu mensosialisasikan ya sampai ke tingkat bawah tentang pentingnya program vaksinasi ini. Karena kita betul-betul ya ingin segera bisa menyelesaikan pandemi ini dan kembali bangkit secara ekonomi ya sudah track yang benar menjadi negara yang lebih baik begitu. Ya, baik. Mas Doni Gahral, terima kasih. Dr. Iqbal Mokhtar, terima kasih bergabung dari Doha, Qatar. Dr. Mahesa Paranadipa juga terima kasih. Kami mendapatkan wawasan pagi hari ini berkaitan dengan vaksinasi yang begitu penting sebetulnya untuk kita lakukan dan menjadi kewajiban kita untuk mensukseskannya. Kita jumpa lagi dalam diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.